we got is worth fighting for. 'Cause you are my. Baiklah, kami akan menjelaskan tempat artikulasi atau titik artikulasi bunyi konsonan. Dapat dihasilkan di hampir semua tempat antara bibir dan pita suara. 15 tempat adalah dibedakan dalam IPA. Yang pertama, labial. Kedua bibir digunakan sebagai artikulator. Contoh dalam bahasa Inggris adalah konsonan awal P, 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 B, B, dan M, M, M pada pinyin dan manusia. Yang kedua, labiodental. Bibir bawah dan tepi penggigit gigi incisivus sentral atas bertindak sebagai artikulator. Dua contoh dalam bahasa Inggris adalah konsonan frikatif awal F dan V dalam fat dan fat. Suara labiodental lainnya ada dalam bahasa Inggris tergantung pada aksen dan gaya bicara yang digunakan oleh pembicara. N. Pada bayi atau tarif halus adalah hidung labiodental. A. Beberapa pembicara menggunakan pendekatan U, U sebagai artikulasi R. R dalam kata-kata seperti Roy and Rick. Yang ketiga, gigi bagian belakang. Gigi seri tengah atas merupakan salah satu artikulator yang lainnya biasa ujung lidah kadang tergantung pada aksen atau bahasanya. Mungkin bilahnya contoh dalam bahasa Inggris adalah dua bunyi TH, T, T, T. Yang keempat, alveolar. Penggunaan alveolar bertindak sebagai salah satu artikulator. Artikulator lainnya biasanya bilah lidah atau terkadang ujungnya ada sejumlah konsonan. Alveolar dalam bahasa Inggris misalnya T dan D, T, D dalam 10 dan sarang N, dan L di Nile, jadi tidak ada suara K. KNELL dibaca Nile, jadi tidak ada suara K. S, peman dan gam. Z, sibuk dalam untuk beberapa pembicara. R, merah jika diucapkan sebagai A, ketuk atau getar. Yang kelima, post alveolar. Ini mengacu pada area di tepi belakang alveolar, right. Produksi TR, ter, dan DR, der, dari try dan kering sering melibatkan artikulasi pasca alveolar. Pengucapan umum dari R dalam warna merah adalah perkiraan pasca alveolar J. Oke. Palato alveolar ini dapat dianggap sebagai tempat alveolar di mana terjadi peninggian bagian depan secara simultan atau tengah lidah menuju langit-langit keras. Istilah teknis dari peningkatan ini adalah palatalisasi. Lihat bagian di bawah artikulasi sekunder, konsonan J dan 3 pada domba atau G and 3 pada domba, dan penglihatan adalah frikatif palato alveolar. Alveolo-palatal demikian pula, ini dapat digambarkan sebagai tempat di mana bagian depan lidah membentuk cara artikulasi dengan langit-langit keras dan ada peningkatan simultan dari bilah lidah ke atas, alveolar ridge atau alveolarisasi, misalnya di dagu. Rate of legs terically speaking. Sebenarnya istilah ini menggambarkan bentuk permukaan atas lidah, yaitu lidah adalah melengkung ke belakang atau mundur. Akan tetapi ini digunakan untuk menunjuk suatu tempat, yaitu langit-langit keras yang dengannya bagian bawah yang ada bilah membentuk struktur. Contoh dalam bahasa Inggris tergantung pada aksennya adalah R, merah atau R, atau perkiraan left of legs atau A atau I, A penutup refleksi. Palatal langit-langit keras adalah salah satu artikulator. Yang lain biasanya bagian depan lidah,
Y dari ya atau J dari G. Banyak pembicara menggunakan frikatif palatal untuk H atau H di awal hak. Cara artikulasi palatal lainnya bisa ditemukan di li atau GNA, GNI atau A dari Bolen, dan G dari Fagley. Velar langit-langit lunak atau velum adalah salah satu artikulator yang lainnya, biasanya bagian belakang lidah. Contoh dalam bahasa Inggris adalah konsonan stop awal atau K and G pada cat and get, and konsonan nasal N pada hen. Uvia adalah objek yang relatif kecil dibandingkan dengan langit-langit lunak, dan produksi suara uvular sering melibatkan tidak hanya uvula, tetapi juga bagian bawah langit-langit lunak. Frikatif uvular X dan K dapat kadang-kadang terdengar, misalnya dalam aksen bahasa Inggris utara pedesaan tertentu sebagai realisasi dari R dalam coba atau kering. 12. Faring atau faring adalah sedikit suara di tempat ini karena kesulitan fisiologis atau ketidakmungkinan manuver organ bicara ke posisi yang tepat. Getar faring tampaknya untuk sebagian besar saluran vokal. Bahasa Arab adalah bahasa yang mengandung frikatif faring. 13. Glotal pita. Suara biasanya digunakan untuk menghasilkan perbedaan antara suara bersuara dan tanpa suara. H dalam banyak produksi kata-kata seperti bantuan dan topik dapat digambarkan sebagai frikatif glotal. 14. Labial palatal atau biasa disebut artikulasi ganda karena menggunakan dua tempat terpisah atau artikulasi. Suara seperti itu dapat didengar dalam pengucapan anak-anak kecil dari W atau dalam bahasa Prancis dalam pengungkapan orang dewasa yang normal dari konsonan mengikuti I dari lai. 15. Labial velar atau tempat artikulasinya ganda yang melibatkan bibir, bagian belakang lidah dan langit-langit lunak. W adalah dalam wit bahasa Inggris adalah pendekatan labial velar. Pengucapan Amerika dari kata tersebut adalah frikatif labial velar M.